Iya, perkenalkan nama saya Diana. Saya perawat yang membungkus pada pagi hari ini mulai pukul 7, mohon maaf, sampai pukul 2 siang nanti. Nah, tujuan saya ke sini, saya ingin mengajak ngobrol nih Mbak Dewi Hamidatus. Nah, dengan Mbak Dewi Hamidatus ya? Iya. Mbak Dewi Hamidatus sukanya dipanggil siapa? Dewi. Sukanya dipanggil Mbak Dewi. Baik Mbak Dewi. Bagaimana nih perasaan Mbak Dewi sekarang? Ya seperti biasa itu sudah Kak, sering dengar suara-suara. Dengan suara-suara itu yang Mbak ya. Nah, Mbak, kita akan membicarakan suara-suara yang Mbak Dewi dengar tadi, ya Mbak Dewi ya. Boleh ya Mbak Dewi ya? Iya, setuju ya. Nah, mungkin Mbak Dewi mau tempatnya di mana? Di sini saja, Di sini saja ya. Mungkin sekitar 10 menit ya Mbak Dewi ya. Kita membicarakan tentang suara-suara Mbak Dewi itu. Setuju? Iya, saya. Nah, kira-kira Mbak Dewi suara apa sih yang Mbak Dewi dengarkan saat itu? Sering terdengar suara, kamu telah membunuh anakku, kamu telah membunuh anakku. Seperti itu Mbak. Nah, itu kira-kira waktunya kapan Mbak Dewi? Setelah asar, sebelum maghrib dan sebelum tidur Mbak. Jadi setelah asar, sebelum maghrib dan sebelum tidur. Iya, Mbak Dewi. Berarti sehari ini ada 3 kali ya Mbak Dewi ya Mbak Dewi mendengar suara-suara itu. Iya. Itu 3 kali kan ya Mbak. Sebelum asar itu sekitaran jam 4-an, lalu sebelum maghrib itu sekitaran jam setengah 6, dan sebelum tidur itu seperti sekitaran jam 9-an itu Mbak. Oke, baik Mbak. Mungkin pada saat Mbak Dewi mendengarkan suara-suara itu, kondisi Mbak Dewi ini saat sedang apa? Saat saya sendirian Mbak, lalu tiba-tiba suara itu muncul Mbak. Jadi saat Mbak Dewi sendirian, suaranya muncul Mbak Dewi ya. Nah, lalu perasaan Mbak Dewi pada saat atau respon Mbak Dewi ketika mendengar suara itu seperti apa Mbak? Saya tutup telinga gitu Mbak, saya mengaku ketakutan. Padahal saya tidak pernah membunuh siapa-siapa Mbak. Baik Mbak Dewi tenang saja ya Mbak Dewi ya. Saya akan membantu Mbak Dewi bagaimana caranya untuk mengontrol suara-suara tersebut. Jadi ada 4 Mbak Dewi yang bisa Mbak Dewi lakukan. Yang pertama itu dengan menghardik. Kemudian yang kedua dengan Mbak Dewi minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga dengan Mbak Dewi ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman Mbak Dewi yang ada di sini. Kemudian yang terakhir ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang Mbak Dewi suka. Seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan kepada Mbak Dewi ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan Mbak Dewi mendengar suara tersebut, Mbak Dewi mungkin bisa ikuti saya. Mbak Dewi tutup telinga Mbak Dewi, kemudian pejamkan mata dan bilang seperti ini. Pergi, kamu tidak nyata. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Pergi, seperti itu. Jadi mungkin bisa dicontohkan Mbak Dewi. Pergi, kamu tidak nyata, saya tidak membunuh siapapun. Pergi. Nah, baik. Jadi seperti ini ya Mbak Dewi ya. Tidak bagus sekali. Jadi kalau misalkan Mbak Dewi mendengar suara itu, Mbak Dewi langsung saja melakukan tindakan seperti itu. Mbak Dewi ya. Selanjutnya yang kedua, Mbak Dewi kalau misalkan mendengar suara itu, Mbak Dewi segera mencari obat Mbak Dewi. Jadi mana obat tersebut yang Mbak Dewi simpan, Mbak Dewi pergi ke tempat tersebut, kemudian minum obatnya sesuai dengan dosis yang ditentukan Mbak Dewi ya. Kemudian yang ketiga, kalau Mbak Dewi mendengar suara itu, Mbak Dewi bisa segera pergi atau menghindar dari tempat tersebut dan bergabung ke teman-teman Mbak Dewi untuk ngobrol-ngobrol supaya untuk mengalihkan suara-suara itu. Kemudian yang keempat, dengan melakukan kegiatan yang Mbak Dewi sukai, seperti misalkan saat Mbak Dewi mendengar suara itu ya, Mbak Dewi menghindar, kemudian misalkan memasak, dengan menggambar, seperti itu. Jadi ya. Nah, mungkin juga bisa Mbak Dewi lakukan. Jadi keempat cara tersebut dalam jadwal keseharian Mbak Dewi. Misalkan pagi, jadi Mbak Dewi dan dilakukan nih kalau misalkan paginya mendengarkan suara itu ya, sebelum mendengarkan pun juga Mbak Dewi harus melakukan itu dengan pastinya dengan meminum obat dari dokternya ini secara teratur, kemudian melakukan aktivitas yang lain, kemudian
saling bercerita dengan teman-teman Mbak Dewi di sini, seperti itu ya Mbak Dewi ya. Baik, jadi sudah jelas ya Mbak Dewi? Iya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Dewi ya. Terima kasih ya Mbak Dewi ya sudah meluangkan waktunya untuk bercerita mengenai keluhan-keluhan yang sedang Mbak Dewi alami. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Nah, Ibu, perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Ibunya bisa memanggil saya Aisyah ya. Ibunya kemarin kan diberikan terapi. Sekarang apakah bisa dilakukan secara mandiri? Sudah bisa sendiri Ustaz. Untuk minum obatnya gimana Bu? Kadang lupa kadang. Karena ibunya kan sering lupa ya. Mungkin saya di sini akan membuatkan jadwal kepada Ibu untuk biar tujuannya ibunya minum obatnya bisa sesuai jadwal dan juga rutin biar tidak lupa. Apakah ibunya berkenan? Iya. Nanti untuk jadwal kegiatan dalam minum obatnya, ibunya jadwalnya harus dipasang di kamarnya Ibu ya, biar ibunya tidak lupa. Jadi kalau begitu Bu, saya permisi dulu ya, saya akan buat jadwalnya dulu, nanti saya kasihkan di ruangannya Ibu. Permisi ya Bu. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Mbak Dike. Sebelumnya perkenalkan Mbak Dike, saya perawat Ibu Nafisa, perawat yang bertugas pada sore hari ini. Gimana nih kabarnya Mbak Dike hari ini? Baik. Untuk Mbak Dike kan sekarang kan sudah merasa baik ya Mbak ya. Untuk sehari-hariannya gimana Mbak? Untuk minum obatnya mana sudah teratur? Sudah lumayan teratur. Sudah bisa meminum obat sendiri Mbak? Sudah bisa. Sudah bisa meminum obat sendiri. Kira-kira untuk sekarang apakah masih ada pikiran-pikiran dari Mbak Dike, pikiran-pikiran halusinasi Mbak Dike seperti apa gitu? Apakah masih kepikiran? Dan saya kayak mendengar ada suara-suara gitu, tapi nggak sering sih. Suara-suaranya itu suara-suara yang bagaimana kira-kira Mbak Dike? Kayak saya dibilang seperti pembunuh anak. Kalau Mbak Dike mendengarkan suara-suara yang seperti itu, kira-kira tindakannya Mbak Dike bagaimana? Saya menutup telinga seperti ini sama menutup mata seperti ini. Sama menutup mata ya, itu biasanya langsung bisa hilang suara-suaranya itu ya. Baik, kalau seperti itu karena Mbak Dike sudah mulai baik, keadaannya mulai baik. Untuk moodnya Mbak Dike sudah baik? Sudah baik ya, karena sudah baik juga, minum obatnya juga teratur. Jadi seperti ini saja ya Mbak Dike ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Saya Putri, Mbak Putri ya. Masih saya Mbak? Mbak Rara ya. Oh iya benar. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Saya baik, baik ya. Sebelumnya habis dulu ya Mbak, saya yang tadi itu tujuan saya di sini adalah untuk mengajarkan aktivitas pada Mbak Putri. Yang pertama itu ada hati halusinasi, lalu meminum obat secara teratur dan cakap-cakap, dan yang terakhir ada membuat aktivitas seperti kegiatan menyapu gitu Mbak. Baik Mbak, yang pertama itu menghadapi halusinasi. Mbak bisa dipraktekkan bagaimana menghadapi halusinasi? Bisa. Pergi, kamu tidak nyata, kamu palsu. Gitu ya Mbak ya. Itu menghadapi halusinasi ya Mbak ya. Dan selanjutnya itu ada meminum obat secara teratur. Bagaimana Mbak yang kemarin minum obat di rumah? Kemarin itu saya minum obat ada 3 macam, ada yang warna kuning, warna pink, warna oranye. Minumnya itu berapa kali sehari ya Mbak? Saya minumnya 3 kali sehari. 3 kali ya. Baik Mbak, dan selanjutnya itu ada bercakap-cakap. Biasanya Mbak kalau di kamar itu berbincang-bincang sama siapa saja ya? Saya biasanya
sama suster, sama teman-teman saya yang ada di sebelah saya. Biasanya cerita apa ya Mbak? Ya, macam-macam ya sus, banyak pokoknya. Seru ya Mbak ya? Iya, seru. Baik, yang selanjutnya itu ada melakukan aktivitas seperti ini. Biasanya Mbak kalau di rumah itu, di ruangan itu, biasanya ngapain saja ya? Soalnya biasanya tuh beres-beres terus di ruangan saya itu beres-beres kayak sapu gitu Itu baik Mbak, bisa dipraktekkan ya cara beres-beres itu gimana sih? ya bisa-bisa. Baik Mbak Putri, silakan dipraktekkan ya kegiatan ini kayak membersihkan ruangan, merapikan ya. Biasanya membersihkan merapikan sendirian ya Mbak. Iya, karena saya di sana tuh oleh teman saya tuh. Dan sudah mulai ya. Mbak Putri lakukan, saya mau mengevaluasi ya Mbak. Yang pertama itu kegiatan apa? Yang pertama mengganti organisasi seperti apa ya Mbak? Seperti ini. Pergi-pergi, kamu tidak datang, kamu palsu. Oh gitu ya. Kayak seperti ini. Lalu yang kedua ada ingin mempersiapkan ratus. Ini apa ya Mbak? Itu habis hari ada warna oranye, kuning, pink. Baik saya benar. Lalu selanjutnya ada bincang-bincang kayak dia itu bahwa biasanya bincang-bincang siapa saja kalau kamu Misalnya kita sama teman saya yang di belakang. banyak ya teman-teman yang lalu yang terakhir itu aktivitas mereka itu ya kita lakukan ruangan kalau hijau itu ya Mbak ya. Ada juga karena dengan aktivitas yang dilakukan ya saya sendiri sekali saya ini sebelumnya besok saya kembali lagi ke sini ya Mbak ya untuk kepada lagi kayak juga saya ke sini ya Mbak ya sebenarnya juga kita saya bisa berdoa ya Mbak ya nanti besok